Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Kali ini teacher akan memberikan materi tema muatan PPKN, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kalian siapkan dulu halaman 95 sampai 99 dan 112 sampai 115. Kita mulai dari halaman 95 sampai 99. Di situ ada teks bacaan, nanti kalian bisa baca sendiri selepas melihat pembelajaran ini. Di situ judulnya adalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Selamat membaca nanti. Kemudian kita buka halaman 97, di situ ada tugas tabel 2.7 menyebutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sebutkan satu saja setiap sila. Jadi tidak harus sama persis yang ada di buku, tetapi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu alami atau yang orang lain alami. Kemudian yang tabel 2.8, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu halaman 97 disiapkan. Pada tabel kita lihat kolom lingkungan, sebelahnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di situ misalnya di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong, dan masih banyak lagi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya anak-anak, perilaku yang tidak sesuai itu bertentangan dengan perilaku yang sesuai. Jadi perilaku yang jelek-jelek ya, yang buruk-buruk itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian lingkungan di sekolah, contohnya memilih teman hanya yang kaya, itu juga tidak baik. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman, itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, kemudian tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Jadi intinya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila itu tidak patut untuk dilakukan. Jadi jangan sampai kita melakukannya ya anak-anak. Kita melakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saja. Kemudian anak-anak kalian lihat di situ pada halaman 98 ada faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia, serta yang menjadikan kita makin bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Bangga, teacher juga bangga. Lalu faktor-faktor apa saja yang membuat kita bangga? Yang pertama, nilai-nilai luhur hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai luhur itu apa? Nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu merupakan nilai-nilai luhur. Yang kedua, wilayahnya luas dan berupa kepulauan. Kenapa? Karena dengan wilayah yang sangat luas dan berupa kepulauan, jadi kaya dengan sumber daya alam serta view-nya atau memiliki pemandangan alam yang indah. Kemudian yang ketiga, letak geografis strategis. Letak geografis strategis yaitu karena Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua
Asia dan benua Australia sehingga menjadi jalur perdagangan. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar yang bersatu dan cinta NKRI yang memiliki SDM yang unggul. Siapa SDM yang unggul itu? Sumber daya manusia, termasuk kalian ini adalah calon-calon sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kemudian suku yang kelima, suku, agama, ras, dan golongan beragam. Dan keragaman itu hidup rukun. Dan ini yang membuat kita bangga, semakin bangga. Yang keenam, budaya, sosial, dan ekonomi yang beragam yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita ini salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Untuk itu kita wajib menjaga dan melestarikan, dan tentunya kita sangat bangga. Kemudian anak-anak, kita menuju ke halaman 112 sampai 115. Di situ ada tugas 2, yaitu pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Itu bisa kalian langsung kerjakan di buku cetak atau di buku temanya, kemudian difoto, terus dikirimkan ke WA teacher. Oke? Tugas 3. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu juga kamu kerjakan di bukunya langsung, kemudian difoto dan dikirimkan ke teacher. Begitu anak-anak, sudah mengerti? Itu saja dari teacher hari ini untuk materi IPS. Dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.